Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Wiraputri Hairani dari kelas A Prodi Teknik Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alat klimatologi yang ada di Taman Klimatologi. Tujuan dari video ini adalah untuk memperkenalkan fungsi, cara kerja, dan penempatan alat tersebut. Yang pertama ada panci evaporasi. Fungsi alat yaitu pengukur penguapan air langsung. Satuannya milimeter atau mm. Ukuran alatnya, tinggi alat 25,4 cm, diameter alatnya 120,7 cm. Secara singkat, cara kerja evaporasi dengan menampung air di dalam wadah logam berbentuk silinder dangkal. Air di dalam panci ini akan mengalami penguapan secara alami karena pengaruh sinar matahari, suhu udara, kelembapan, dan hembusan angin. Panci evaporasi ditempatkan di area terbuka. Yang kedua, dinamakan sangkar cuaca. Fungsinya pengukur suhu udara dan kelembapan udara. Cara kerjanya, sangkar cuaca tidak bekerja untuk mengukur, melainkan sebagai pelindung. Lokasi penempatannya menghadap ke utara agar sinar matahari tidak langsung masuk saat sangkar dibuka. Alat yang ketiga adalah helman. Fungsinya adalah pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Cara kerjanya, air hujan yang turun ditampung melalui corong di bagian atas alat. Setelah hujan berhenti, air dalam wadah penampung diukur volumenya dan gelas ukur berskala milimeter. Data hasil pengukuran biasanya dinyatakan dalam mm. Diletakkan di tempat terbuka, jauh dari pepohonan, bangunan, atau benda lainnya. Ketinggiannya biasanya 1 meter di permukaan tanah. Lokasi harus rata, mudah dijangkau, dan aman dari gangguan. Alat yang keempat adalah ombrometer. Fungsi alat pengukur curah hujan, satuannya milimeter. Cara kerjanya, curah hujan diukur dengan gelas penakar setiap pagi jam 7 atau 1 mm hujan yang ditakar sama volumenya dengan 10 cc. Lokasi penempatannya harus ditempatkan di area terbuka, tidak terhalang bangunan, pohon, atau benda lainnya. Tinggi pemasangannya standar seperti 1 meter dari permukaan tanah. Alat yang kelima dinamakan Campbell Stoker. Fungsinya digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari. Cara kerjanya, panjang kertas pias yang terbakar dinyatakan dalam jam. Kertas pias yang terbakar hanya saat pada terang saja, sehingga yang terukur adalah lama penyinaran surya terang. Pias diletakkan pada titik api bola lensa. Pembakaran pias terlihat seperti garis lurus di bawah bola lensa. Kertas pias adalah kertas khusus yang tidak mudah terbakar. Lokasi penempatannya diletakkan area terbuka tanpa halangan. Dipasang di atas tiang dengan ketinggian tertentu agar stabil. Harus menghadap lintasan matahari sesuai letak geografis. Alat yang terakhir adalah anemometer. Fungsi alat yaitu pengukur kecepatan angin rata-rata harian. Satuannya kilometer per jam. Cara kerjanya yaitu anemometer ini didasarkan pada jumlah putaran yang dihasilkan oleh cangkir-cangkir kecil yang terpasang pada alat tersebut saat terkena angin. Lokasi penempatannya dipasang di area terbuka yang tidak terhalang bangunan atau pohon. Standar pemasangannya di Taman Klimatologi biasanya pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah agar data lebih representatif. Harus ditempatkan cukup jauh dari gangguan, misalnya dinding atau menara lain, supaya arah dan kecepatan angin terbaca akurat. Anemometer tuh fungsinya sebenarnya buat ngukur kecepatan angin kan. Kecepatan angin, cuman kalau itu langsung kayak langsung ada hasilnya nih di bawah tuh, bisa lihat nggak? Dan ini
Kesimpulannya, alat-alat klimatologi di Taman Klimatologi memiliki peran penting dalam mengukur berbagai unsur cuaca yang mempengaruhi iklim. Panca evaporasi digunakan untuk mengetahui laju penguapan air di permukaan. Sangkar cuaca berfungsi melindungi instrumen pengukur suhu dan kelembapan agar hasilnya akurat. Ombrometer atau Hellman dipakai untuk mengukur jumlah curah hujan harian. Campbell Stokes digunakan untuk mencatat lama penyinaran matahari dalam suatu hari. Sementara itu, anemometer berfungsi mengukur kecepatan dan arah angin. Dengan kombinasi data dari semua alat tersebut, pengamat klimatologi dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi atmosfer. Informasi ini sangat berguna untuk pertanian, perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, hingga penelitian iklim jangka panjang. Dengan demikian, penjelasan dari saya mengenai beberapa alat klimatologi yang ada di Taman Klimatologi. Dari berbagai alat tersebut, kita bisa mendapatkan data penting tentang cuaca dan iklim. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya observasi iklim dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.